Halo semuanya, aku Salsa dari kelompok 7 dengan NIM 19+34039. Di sini aku mau jelasin tentang psikologi belajar, yaitu tentang pengertian motivasi. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum? Atau udah pernah mendengar kata-kata ini? Nggak apa deh kamu gagal dulu jadi diri motivasi, kamu buat jadi bangkit lagi. Atau udah nggak apa-apa, kegagalan teman-temanmu tuh bisa jadi motivasi buat kamu. Oh, berarti besok kamu nggak boleh kayak gini lagi. Atau ya ampun besok bakal ada hadiah kayak gini-gini atau door prize ini. Aku harus saya cari wawasan ilmu nih biar bisa dapat door prize ataupun dapat hadiah gitu. Nah, keywordnya sama ya. Dari 3 kalimat yang aku contohin tadi itu, keywordnya itu motivasi. Nah, apa sih motivasi itu? Believe in yourself. Know your worth. You can do it. Don't lose focus. Jadi kata-katanya udah dapat belum maksudnya apa? Tentang motivasi. Nah, jadi motivasi itu di sini aku identifikasikan atau aku definisikan sebagai suatu penggerak. Nah, suatu penggerak ini bisa berbentuk sebagai aktivitas. Jadi dari beberapa sumber gitu, terus aku ringkas dan aku ambil poinnya, yaitu motivasi merupakan suatu penggerak yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Bisa baik, bisa hal buruk, agar bisa mencapai tujuan. Nah, dalam konteks kita kali ini tuh motivasi itu ya belajar. Kamu mau berhasil apa enggak? Ya mau belajar apa enggak gitu. Jadi motivasi itu dorongan dari dalam diri, bisa dari luar diri juga yang berorientasi pada tujuan dan diwujudkan dalam suatu proses ataupun aktivitas. Nah, terus di sini aku tulis ada motivasi internal sama motivasi eksternal. Internal itu apa? Internal itu adalah suatu motivasi yang muncul dalam diri sendiri. Misalnya, aku harus belajar biar aku bisa pinter ini, atau oh aku belum bisa masak, aku harus belajar masak, atau aku mau ningkatin keterampilan desain nih, soalnya abad 21 ini kan penting banget nih apa keterampilan ini gitu kan. Nah, terus ada juga motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu lebih ke bagian luar dalam diri. Jadi bagian luar diri. Jadi faktor-faktor di luar diri yang mempengaruhi motivasi kita, yang bisa mendorong kita. Contohnya kayak eh, persaingan. Gak usah jauh-jauh ke persaingan dunia kerja, persaingan di dalam kelas aja deh. Kalau dia lebih pintar, aku mau terpacu juga biar bisa setara lah paling enggak gitu kan. Terus juga door prize atau hadiah tadi, itu kan sebagai motivasi internal kita juga. Terus juga sebagai atau contoh lainnya itu kayak melihat kegagalan orang lain. Itu kan bisa jadi motivasi kita juga biar tidak melakukan hal yang sama. Nah, terus pengaruhnya motivasi kepada keberhasilan itu apa sih? Jadi, eh, kuat lemahnya motivasi seseorang itu bisa loh ternyata mempengaruhi keberhasilan atau ketercapaian tujuan dan target. Contohnya gini aja, misal kalian itu targetnya IP-nya 4, pasti motivasinya besar banget kan. Nah, motivasi yang besar itu bisa diwujudkan dalam usaha yang besar juga. Misal belajar berlembur-lembur atau ambis atau ngapain kayak banyakin ibadah gitu. Nah, itu kalau kalian benar-benar usahanya besar banget nanti keberhasilannya juga besar. Kesan sebaliknya, kalau uh, motivasi kalian itu rendah atau lemah atau nggak kuat, nanti keberhasilannya pun juga ikut rendah. Contohnya aja sih kayak sekarang SFH atau WFH, motivasi kita itu mulai menurun karena sudah mungkin sudah capek gitu ya belajar sendiri di rumah, jadi rasa sepi itu kan juga masuk dalam pengaruh-pengaruh motivasi. Nah, terus yang terakhir, selalu ingat kata-kata ini, believe in process, make it podcast. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan dari saya.